Assalamualaikum semuanya. Ini video hasil karya mahasiswa saya untuk memenuhi tugas hukum internasional. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya yang terdiri dari Adri Dewantara, Alan Arif Wicaksono, Nimade Ayu Sekar, Amos Gunawan Aritonang, dan saya sendiri Ifara Mutia Fatimah akan membahas tentang sengketa perolehan wilayah Pulau Palmas dan sengketa perolehan wilayah Pulau Batu Putih. Sengketa perolehan wilayah Pulau Palmas akibat dari Perang Spanyol melawan Amerika Serikat tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat berdasarkan Treaty of Paris. Pada tahun 1906, pejabat Amerika Serikat mengunjungi Pulau Palmas yang diyakini Amerika Serikat sebagai wilayah yang diserahkan kepadanya. Tetapi, Amerika Serikat mendapatkan bendera Belanda berkibar di Pulau Palmas. Amerika Serikat dan Belanda merasa memiliki hak kedaulatan terhadap Pulau Palmas. Dasar klaim Amerika Serikat adalah cesi yang ditetapkan dalam Treaty of Paris. Cesi memberikan semua hak kedaulatan yang dimiliki Spanyol terhadap Pulau Palmas. Amerika Serikat adalah suksesor Spanyol sebagai penemu Pulau Palmas. Sedangkan Belanda mendasarkan klaim kedaulatannya terhadap Pulau Palmas pada alas hak okupasi, yaitu melalui pelaksanaan kekuasaan negara secara damai serta terus-menerus atas Pulau Palmas. Huber selaku arbitrator memiliki pandangan terhadap sengketa ini. Fakta bahwa fungsi negara dapat dilakukan oleh tiap negara dalam suatu wilayah tertentu, seperti laut lepas atau daratan tak bertuan, tak berarti bahwa wilayah itu merupakan wilayah negara tersebut. Bila timbul sengketa tentang kedaulatan atas wilayah, biasanya diselidiki negara mana yang mempunyai alas hak seperti cesi, penaklukan, pendudukan yang lebih kuat. Namun, terhadap fakta pelaksanaan kedaulatan secara aktual, tak cukup diajukan alas hak perolehan secara sah pada saat itu. Dasar perolehan hak secara sah harus disertai kelanjutan pelaksanaan hak tersebut, dan kelanjutan itu ada pada saat yang menentukan bagi penetapan keputusan sengketa. Kedaulatan teritorial dalam hukum internasional didasarkan pada tindakan yang efektif seperti penaklukan dan penjarahan. Kedaulatan teritorial melibatkan hak eksklusif untuk menampilkan kegiatan negara. Kedaulatan teritorial tidak hanya didasarkan pada kondisi pembentukan negara merdeka dan batas-batasnya, tetapi juga sebagai jurisprudensi internasional dan diterima secara luas. Pada saat Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat oleh perjanjian 10 Desember 1898, pada saat itu Amerika memiliki pandangan bahwa tidak perlu menetapkan fakta-fakta yang menunjukkan kedaulatan sebenarnya di atas Pulau Palmas. Belanda mendasarkan klaim kedaulatan pada titel pelaksanaan kekuasaan negara secara damai dan terus-menerus atas Pulau Palmas. Dalam hukum internasional, titel ini mengungguli titel perolehan kedaulatan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan aktual kekuasaan negara. Perlu dipastikan pertama, apakah pernyataan Belanda cukup dibenarkan bukti-bukti dan untuk berapa lama. Dalam penyelesaian sengketa perolehan wilayah Pulau Palmas ini, yaitu alas hak okupasi, ditentukan oleh prinsip effectiveness. Efektif berarti memenuhi dua syarat, yakni adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah itu. Sedangkan alas hak cesi adalah tambahan kedaulatan wilayah melalui proses peralihan hak yang dapat berupa pemberian, tukar-menukar, atau paksa. Cesi dapat terjadi dengan sukarela atau dengan paksa. Alas hak yang diperoleh melalui cara okupasi oleh Belanda lebih kuat dibandingkan cara cesi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan maka dari itu, arbitrator memutuskan bahwa Pulau Palmas seluruhnya merupakan bagian wilayah Belanda. Lalu, kali ini kelompok kami akan menjelaskan sengketa perolehan wilayah antara Malaysia dengan Singapura, yaitu sengketa perolehan wilayah Pulau Batu Putih.
dalam Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh beberapa negara di sekitar perairan tersebut. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontingen, dan laut lepas. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara-negara pengklaim menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Yang mana klaim atas Pulau Batu Putih atau Pedra Banca pertama kali terjadi ketika pemerintah Malaysia menerbitkan peta yang berjudul Wilayah Perairan dan Batas Landas Kontinen Malaysia yang memasukkan pulau tersebut dalam wilayah kedua Malaysia. Lalu, Singapura mengajukan protes terhadap hal itu pada tahun 1980 yang menolak klaim Malaysia dan meminta untuk mengakui kedaulatan Singapura atas pulau tersebut. Lalu, cara penyelesaian sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura yaitu diatur dalam penyelesaian sengketa hukum laut UNCLOS 1982 membuat aturan yang sangat fleksibel di mana negara yang berselisih diberi kebebasan yang besar untuk memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Di antaranya ada proses penyelesaian yang tidak mengikat para pihak dan penyelesaian perselisihan yang mengikat para pihak. Selain itu, juga terdapat beberapa batasan dan pengecualian bagi negara peserta konvensi atas pilihan penyelesaian mereka. Cara-cara penyelesaian damai itu apabila para pihak yang bersengketa telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Lalu, kasus sengketa antara Malaysia dengan Singapura merupakan kasus yang rumit, yang dimana penyelesaiannya dengan negosiasi, namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya pada tahun 2008 kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional dengan harapan dapat diselesaikan dengan adil, karena kedua belah pihak mempercayai Mahkamah Internasional sebagai badan di bawah naungan PBB akan mengambil keputusan yang adil mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan pulau tersebut berdasarkan bukti yang ada. Yang pada akhirnya Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang diberikan kepada tahun 2008 bahwa Mahkamah Internasional memutuskan Singapura berhak atas kedaulatan dari pulau tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat selalu. Bye-bye.